Oke Bang, dasarnya apa sih Bang? Mengingat kan ini polemik keluarga ya. Iya. Akarnya ini kan dari harta warisan ya Bang. Di situ merembet ke sebuah masalah-masalah gitu. Nah, sampai akhirnya keluarga kandung dari mendiang dari Jaga Mas akhirnya buka suara terus juga speak up ke publik gitu Bang. Kenapa tidak menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu, dan juga mungkin tanpa di sepengetahuan publik, karena mengingat ini juga kalau direbutkan ini sama aja kita bicara aib gitu di dalam keluarga Indonesia gitu. Ya, sebenarnya keluarga sangat memahami itu dan memahami hukum Islam. Kenapa? Ini sebenarnya tidak perlu orang lain tahu. Tapi awal cerita gara-gara seorang pengacara menyatakan ada wasiat. Itu dibuka 40 hari. Itulah timbul polemiknya. Kalau kita secara hukum Islam, kalau bisa segerakan lah bagi. Kalau ada, kalau tidak ada jangan cerita, kan begitu. Jadi yang kita maklumi sekarang ini apa? Keluarga ini sebenarnya lapang dada mengingat ini. Kalau misalnya ada harta, silakan secara hukum Islam. Kalau tidak ada, selesaikan hutang-hutangnya. Dan mereka siap. Apabila ada hutang-hutang mereka, ahli waris siap untuk menanggulanginya sepanjang mereka berkemampuan. Bang, tapi menurut informasi dari klien abang gitu, kalau saudara kandung dari mendiang Dorce gitu, sebenarnya memang warisan ini ada atau enggak gitu, sampai akhirnya ini menjadi sebuah rebutan dan tidak jelas gitu Bang, ada fisiknya atau enggak gitu. Baik, pada tanggal 11 November 2021, di saat itu ada si email pengacara itu datang. Pada saat itu ada ibu mendiang, ada ibu Elita, dan ada beberapa orang. Di situ memang disampaikan ada beberapa harta yang akan dibagi. Disitulah timbul mengetahui itu ada wasiat dan belum dibagi. Dan pembagiannya ini kita belum tahu. Walaupun sebenarnya anak-anak angkat ini sudah tahu pada saat itu karena sudah ada pembicaraan. Yang jadi lucunya begini, kapan seorang pengacara bisa mewakili selaku untuk mengurus wasiat? Wasiat itu seharusnya dia datang ke notaris. Kalau dia sakit, notaris yang datang. Tapi harus diserahkan bukti saksi. Saksinya juga pun ada dari kalangan keluarga, bukan orang lain, supaya transparansi. Kenyataannya nol. Malah kita dibola-bola seolah-olah kita ini merebut harta. Tidak. Malah segala sesuatu donasi yang sudah diberikan sumbangan itu akan ada sisa yang akan dikembalikan negara melalui Baitul-Mal. Itu pesan daripada keluarga almarhum Dorce. Nah, tapi dari pihak keluarga sudah mencari tahu kan Bang ke notaris gitu apa saja bentuk fisik warisannya ini sampai akhirnya diperbutkan sekarang gitu Bang. Baik, sampai detik ini kita tidak tahu siapa notarisnya. Tapi selentingan ada, tapi itu belum pasti. Ini lagi kami lacak ini, siapa notarisnya ini. Nah, kalau misalkan sampai akhirnya tidak tahu notaris siapa, apakah memang kondisi hubungannya mendiang itu sama keluarga kandung itu memang berjalan baik Bang atau seperti apa gitu? Yang jelas sampai detik ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Contohnya pada saat berziarah terjadi persinggungan, terjadi kontak pembicaraan yang tak mengenakan. Apalagi semalam juga kan kita sudah jumpai RT setempat untuk mendiskusikan ini, dan itu juga tidak jumpa dengan mereka. Dengan anak angkatnya Bunda Dorce juga sama Bang, hubungannya juga tidak baik juga. Pada prinsipnya detik ini tidak. Tidak. Iya. Karena saya mengetahui dari pembicaraan WA semua itu. Padahal di warisnya legowo sebenarnya. Kalau ada posisikan sesuai dengan Islam, kalau tidak ada ya sudah gitu. Dia akan pulang gitu. Tapi kalau bicara ahli waris kan emang itu semua tertera ya Bang ya, dari sebuah berkas yang memang dititipkan sama Dorce, didata dan diserahkan pada notaris gitu. Dan dalam isi surat itu kan tertera ahli waris yang yang ditujukan itu siapa gitu. Nah bagus. Ini pertanyaan yang bagus ini. Bagus. Jadi gini, seorang pengacara, seorang notaris, apabila orang datang nih untuk menyatakan saya ingin berwasiat, tentu dia menanyakan, Anda siapa, keluarga siapa, dan apa yang mau diwasiatkan. Sebenarnya notaris sama pengacara itu tahu siapa saudara. Kenapa? Mendiang tidak mungkin tidak punya ibu. Ibu tidak mungkin tidak punya nenek. Jadi ini tadi, apakah ini muncul rekayasa? Maka kami akan mengadukan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan. Kalau mereka menyimpang secara hukum, saya adukan. Karena sama prinsip pengacara juga tidak boleh menggambarkan suatu proses hukum dengan asal-asalan. Salah satu contoh, di media dia menyatakan sepertiga itu hanya asumsi. Bisa nggak dia baca kompilasi hukum misal pasal 209 ayat 2? Itu jelas sepertiga. Jadi juga kita juga tidak boleh berbicara sembarangan. Karena apa? Apakah ini hoax atau tidak? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.